قال سيدنا الإمام ابن عجيبة الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. فهذا هو الفهم عن الله حيث شكر حين الفقد. Dan ini adalah faham, memahami Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang tersebut bisa bersyukur, mampu bersyukur hinal faqdi, ketika tidak ada, ketika dia sedang tidak berada. Lamun jangkeun nyakit kemudian dia masih sanggup bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti menunjukkan inilah hamba yang sudah paham dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad adda al-faqda ni'matan, maka dia telah menganggap keadaan tidak berada tersebut sebagai nikmat. Wal faqata ghinan, dan dia menganggap faqah, yaitu kemiskinan tersebut, sebagai kekayaan. Berarti ketika dia sedang tidak berada, dia menganggap itu nikmat, dan ketika dia miskin, dia menganggap itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Lima yajidu fiha minal mawahib wal asrar, karena apa yang dia temukan padanya, pada al-faqd wal faqah tersebut, minal mawahib, berupa mawahib, pemberian anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga anugerah yang bersifat ma'nawi ustaz, wal asrari, dan rahasia-rahasia. Walima yataraqqabu ba'daha min wurudil walidat wal anwar, dan karena sesuatu yang dia tunggu setelahnya, setelah faqah tersebut, berupa datangnya walidat dan cahaya-cahaya, yaitu yang akan hinggap ke dalam hatinya al-mukarram. Karena setiap Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan hambanya dengan suatu perlakuan, ketika hamba tersebut bersyukur, la azidannakum, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan rizki, nikmat kepada hamba tersebut, imma nikmat zahir ataupun nikmat batin. Walau lam yakun illa at-tafarruq min asy-syawaghil wal aghyar, dan seandainya tidak terdapat kecuali at-tafarruq min asy-syawaghil, yaitu dia terbebas daripada hal-hal yang menyibukkan, wal aghyar, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza tazku al-ahwal wa ta'dhu al-a'mal, maka dengan at-tafarruq min asy-syawaghil, terlepas dari hal-hal yang menyibukkan hati, dan terlepas dari hal-hal selain Allah subhanahu wa ta'ala, tazkul ahwal, akan menjadi suci, menjadi bersih hal. Sabut yang memberikan makna hal di dalam tasawuf. Wa ta'dhum al-a'mal, dan dengan hal tersebut akan menjadi besar amalnya. Wa yata'ahhalu sahibuha al-qabul wal-iqbal, dan akan menjadi pantas sahibul amal tadi al-mukarram al-qabul, untuk mendapat penerimaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal iqbal. Wa illa fala ibrata bi suwarin wujuduha ma 'adami qabuliha, bi suwarin wujuduha ma 'adami qabliha, dan jika tidak ustaz, maka tidak dianggap dengan bentuk yang adanya bentuk tersebut, ma'adami qabuliha, dan tidak diterima. Bisuari wujudiha, bisuari wujudil a'mal, maka tidak bisa dianggap bentuk daripada keberadaan amal tersebut beserta amal itu tidak diterima, dinerangkan dengan al-muqarrar. Kama nabbaha ala dhalika biqawlihi rubbama fatha laka bab at-ta'ah wa ma fatha laka bab al-qabul. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untukmu pintu ketaatan dan tidak membukakan bagimu pintu al-qabul, penerimaan. Bisa jadi seseorang tersebut dijadikan taat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ketaatannya tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wa afiyah. Qultu la ibrata bit-ta'ati idza lam yashabha qabulun. Tidak ada la ibrata bit-ta'ah,
itu tidak dipandang, tidak ada nilai daripada perbuatan taat tersebut apabila tidak dibarengi dengan qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia nak kena dengan tersebut berbuat taat, namun dia terima si Allah Subhanahu wa taala. Kama la ibrata bis-su'ali haitsu lam yahsul bihi ma'mul. Sebagaimana tidak ada nilai, tidak dipandang dengan permintaan permohonan tersebut ketika tidak terhasilkan dengannya ma'mul, apa yang dicita-citakan. Idh ta'atu innama hiya wasilatun li mahabbatil muta'. Karena perbuatan taat tersebut hanyalah perantara untuk mendapatkan kecintaan zat yang ditaati. Berarti perbuatan taat tersebut merupakan perantara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqbalihi 'alal muti', dan iqbalnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat taat. Bihaitsu yaftahu fi babi wajhi al-bab, bihaitsu yaftahu fi wajhi al-baba, yaitu dengan sekiranya membukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang tersebut al-bab, pintu, wa yarfa'u 'an qalbihi wujud al-hijab, dan menghilangkan dari hati, mengangkat dari hati hamba tersebut adanya hijab. Wa yujlisuhu 'ala jisatil ahbab, dan Allah Subhanahu wa taala mendudukkan hamba tersebut di atas permadani al-ahbab, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fataha laka babal 'amal wa balaghta fi tahsilihi ghayatal amal, apabila Allah telah membukakanmu pintu amal, tapi jadi dengan taat tetap beramal, wa balaghta fi tahsilihi, tahsilil amal, dan engkau telah sampai di dalam memperoleh amal tersebut ghayatal amal, yaitu mencapai kepada batas kehinggaan daripada apa yang diinginkan. Ghaira annaka lam tajid lahu thamaratan, akan tetapi kamu tidak menemukan amalmu tersebut memiliki buah. Walam taduq lahu halawatan, dan kamu tidak mencicipi amalmu tersebut adanya halawah, manisnya amal. Amal tak lagu buah amal tersebut dinar. Sembayang paju, puasa paju, tahajud paju, berjigar tetap. Berarti ini tidak ada sama, tetap berjigar. Uni tetap kasar, nyempat segala macam. Tidak ada perubahan pada perilakunya. Berarti menunjukkan bahwa amalnya tersebut tidak ada samarah, tidak ada buah. Demikian juga dia tidak mencicipi manisnya daripada amal tersebut. Napikah bentuknya, bentuk samarah dan manisnya amal tersebut minal unsi billah, itu berupa merasa senang dengan Allah Subhanahu wa taala, wal wahsyati mimma siwah, dan merasa gelisah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatnya merasa tenang hanya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya merasa tenang. Wa minal ghina bihi, di antara thamarah dan halawah daripada amal tersebut, al-ghina bihi, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tiang pelungguh niki selalu merasa kaya dengan harta benda. Lalu masih tiang pelungguh merasa kaya dengan harta benda, berarti menunjukkan bahwa tiang pelungguh belum merasakan thamarah dan halawah daripada amal. Karena di antara thamarah dan halawahnya tersebut adalah al-ghina billah, merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jan Arab maupun di Arab, yang penting berdoa Allah Subhanahu wa taala sugihira. Sekian tinggal mukarram dikit. Wal inhiyashi ilaihi, dan inhiyash ilaihi yaitu berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal iktifai bi ilmihi, merasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Dia merasa cukup bahwa dia diketahui keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qana'ati biqismatihi, dan dia merasa cukup dengan bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diucap si Allah Subhanahu wa taala bagian ini terima. Ia kedua dalam karam ini. Karena yang pelungguh menunjukkan bahwa amal ibadah yang pelungguh mungkin di mana buah dan mukarrah. Ia betul mencicipi halawah manisnya. Karena amal ibadah yang pelungguh di kejamah hanyalah menggugurkan kewajiban. Dan yang pelungguh di kejamah ibadah karena geger kemarak niki. Waktu yang pelungguh merasa ketagihan dengan ibadah ini dan yang pelungguh. Niki jelas akan merasakannya. Ini adalah orang yang benar-benar menikmati. Bahkan nanti juga terlena dengan ibadah yang bagus masih sebagaimana akan datang nanti. Fala taghtarra bidzalika ayyuhal murid, maka janganlah engkau tertipu dengan amalmu wahai murid. Dengan perbuatan taat dia tertipu si perbuatan taat. Karena kebanyakan manusia ini kira tertipu si perbuatan taat. فربما فتح لك باب طاعته وأنهضك إلى خدمته. Karena bisa jadi Allah membukakan bagimu pintu taat dan membangkitkanmu untuk berkhidmat kepada Allah. Tapi yang jadi taat dibangkitkan dia untuk berkhidmat. Walam yaftah laka babal qabul, dan Allah tidak membukakan bagimu pintu al-qabul. Wa mana'aka biha minal wusul, dan Allah mencegahmu dengan ketaatanmu tersebut, dengan ketaatan ustaz. Dengan ketaatanmu Allah Subhanahu wa taala mencegahmu untuk sampai kepada Allah. Bayangkan jemaah itu, perbuatan taat yang pelungguh bisa menghalangi yang pelungguh untuk sampai kepada Allah. Dan apa perbuatan taat tersebut hanya akan menyampaikan saja. Bahkan perbuatan taat bisa menghalangi tiap pelungguh untuk sampai kepada Allah. Kapan jika haitsu tamatta 'alaiha, ketika kamu menjadikan perbuatan taatmu sebagai peganganmu. Ketika engkau berpegang kepada perbuatan taat, andalan perbuatan taat. Warakanta ilaiha, dan ketika engkau bersandar kepada perbuatan taat tersebut. Karena engkau berpegang kepada Allah, engkau bersandar kepada Allah, engkau bersandar kepada perbuatan taat. Wa anista biha, dan engkau merasa nyaman dengan perbuatan taat tersebut. Wa ashghalatka halawatuha, dan engkau disibukkan dengan manisnya perbuatan taat. Anit taraqqi ila halawati syuhudil mun'imi biha, itu manisnya perbuatan taat tersebut menghalangimu untuk naik pada maqam halawati syuhudil mun'im, itu maqam manisnya menyaksikan zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala bihadit ta'ah. Terlena dengan perbuatan taat sehingga dia berpegang pada perbuatan taatnya, bersandar pada perbuatan taat, merasa nyaman dengan perbuatan taat, dan dia disibukkan merasakan manisnya perbuatan taat yang sampai dia lupa kepada manisnya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan taat tersebut. Walidzalika qala ba'dhum, dan oleh karena itu berkata sebagian ulama, ihdaru halawatat ta'ati, waspadailah manisnya perbuatan taat. Waspadailah, belum manis itu ada cuma terima ilmu garwa. Yang belum ada cuma merasa manis perbuatan taat. La ilaha illallah. Dia berdasar pun merasakan manisnya perbuatan taat. Yang belum niki diperintahkan oleh ulama niki untuk waspada, hati-hati terhadap manisnya perbuatan taat tersebut. Ya gembet, fa innaha sumumun qatilah, karena manisnya perbuatan taat tersebut merupakan racun yang membunuh. Racun manisnya, dan apa perbuatan taat al-mukarram manisnya, li'annaha taqbidu sahibaha fi maqamil khidmah, karena dia akan menghentikan pemiliknya pada maqam khidmah, pengabdian saja, khidmah saja. Wa yuhrimu min maqami
wa yuhrimu min maqamil mahabbah, dan menghalangi sahibah tersebut daripada maqam al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. وفرق كبير بين من شغله بخدمته وبين من اصطفاه لمحبته. Maka perbedaan yang besar antara orang yang disibukkan berkhidmat kepada Allah dan antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk cintanya, wajtabahu li hadratihi, dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju hadrahnya. Perbedaan besar al-mukarram. Fa ijra'u dhanbi 'ala al-'abdi ahsanu min mithli hadhihi at-ta'ah. Maka melakukan dosa atas seorang hamba tersebut lebih baik daripada perbuatan taat yang seperti ini. Perbuatan taat yang bagaimana? Allati takunu sababal hijab. Perbuatan taat yang akan menjadi penyebab terhijabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama nabbaha alaihi biqawlihi wa qada 'alaika adh-dhanba fakana sababan fil wusuli. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atasmu perbuatan atau dosa. Fakana sababan bil wusuli, maka dosa tersebut jadi penyebab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memang sengaja dia manusia tersebut berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah memutuskan manusia tersebut untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, selaku Bani Adam tersebut, kecuali para nabi dan rasul, mereka ma'asum, adalah melakukan perbuatan dosa. Bahkan waliullah pun musda bisa kadang-kadang terjerumus. Lalu bahasa oleh syarah hikam salaina, ketika oleh Allah tersebut melakukan perbuatan dosa tersebut, tebarak dulu, wikan dulu bahwa lama ya gawe sebenarnya perbuatan dosa. Tahu terjadi bahwa lama ya gawe perbuatan dosa meni. Dia biasa pun tahu yang tersebut, berarti dia tahu ini sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan yang belum tahu antara takdiran atau takdiran. Akhirnya pun dia pilih perbuatan dosa tersebut lantaran yang belum kendal. Adapun mereka tebarak juga bahasa dalam syarah hikam halina baradika, dia bahasa pun mereka tahu ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah, tidak mungkin dihindari. Dia bahasa pun mereka pas saat terjadinya dosa tersebut Allah menjadikan wali tersebut lupa. Akhir terjerumuslah dia pada dosa tersebut. Suhan terjerumus pada dosa tersebut, baru ingat apa yang sudah diberitahukan tersebut, meradikal mukarram. Dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha 'alaika adh-dhanba fakana sababan fil wusul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan atasmu dosa, maka dosa tersebut sebagai penyebab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jelas nanti bagi dengan yang bertaubat, jangan sampun gawe dosa mau bertaubat betul-betul dan taubat dia kena maradikal mukarram. Dia dapat terus gawe dosa maradikal. Gawe terus menerus tanpa ada taubat ini sababan lil tabt, itu penyebab terusirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun gawe dosa ampun nyesal, ampun taubat, ampun tuntun dan taubat tentu dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sebagai penyebab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh syarahnya akan datang ke Allah alam besar.